Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Adapun kali ini saya akan memberikan video aksi nyata penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Yang temanya di sini saya menyebarkan strategi pembelajaran mengenai topik penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar ini terdapat dari 3 pemahaman, yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul Merdeka Belajar ini ada 5 modul. Yang pertama, tahukah Bapak dan Ibu apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Dalam modul 1, kita membahas tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ibu dan Bapak guru merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punya agar dapat mengolah apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Lantas, apa peran saya sebagai guru? Peran saya sebagai guru yaitu mengantarkan peserta didik menuju mimpi dan cita-cita yang diinginkan. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan, khususnya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif, menyenangkan, yang mengakomodasi konsep Merdeka Belajar. Menjadi guru seperti apa sih saya? Dalam setiap aktivitas, saya ingin selalu menerapkan sistem AMONG. Ingar sos, sung, tuodo, ing madia mangun pasok, tuturi handayani. Agar tingkah laku, tutur, kata, dan cara guru membekas pada muridnya dan diingat sepanjang hayat. Kemudian di modul 2, akan bahas mengenai mendidik dan mengajar, mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad dan menjadi manusia secara utuh. Lalu di modul 3, kita akan membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama, dan zaman selalu bergerak dinamis. Menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal. Pendidikan seyogyanya bukan sesuatu yang kaku dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di modul 4, kita akan bahas tentang mendidik dan latih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan budi pekerti berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungan. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Di modul 5, yang terakhir kita akan bahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mewujudkan fungsi pendidikan di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Dengan menggunakan sistem AMONG, memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasar. Dan menggunakan Merdeka Belajar abad 21 menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuan dengan bimbingan guru. Guru harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21.
Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid bagaimana? Pendidikan bukan hanya tanggung jawab murid, melainkan semua pihak bekerja sama dan berkolaborasi, keluarga, sekolah, dan masyarakat agar terjadi proses pembelajaran yang optimal. Kemudian, mengajar dan mendidik murid sama artinya dengan mendidik masyarakat. Kesimpulannya, merdeka belajar itu apa? Belajar bukan untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Belajar bukan dikendalikan pengajar, tapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Belajar bukan dengan cara yang seragam, tapi ada diferensiasi cara belajar. Belajar bukan hanya menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Belajar bukan dinilai pengajar, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Dan terakhir, belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tapi oleh karya. Terima kasih atas partisipasinya dalam video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.